Oke lol, bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini akan merubah sistem dari AC ke DC full wave dengan menggunakan kiprok NMAX. Untuk langkah awal, motor ini normal kalau dibuat jalan siang, tapi pas dibuat jalan malam intinya 35 km saat jalan lampu depan nyala, klakson sudah tidak mampu, tidak bunyi alias tidak nyaring. Dan setelah dicek ternyata pengisiannya itu KU, bukannya tidak normal tapi KU karena menggunakan lampu bilet metrik seperti ini. Terus ada tambahan lampu tembak di dalam sini. Alhasil pengisiannya saat lampu depan nyala cuman mampu di 12 karena normalnya harus 13 dalam kondisi lampu nyala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merubah kiproknya dengan menggunakan kiprok NMAX lama. Dan ini sudah lampunya sudah DC ya, sudah DC alias kontak on, lampu depan sudah bisa nyala. Ini kontak on, sekrek lampu depan nyala sana, nyala. Dan ini akan menguras baterai saat lampu depan nyala dalam kondisi perjalanan malam yang sangat jauh dan akinya tekor. Untuk langkah awal, teman-teman cari di kabel sini dari spool. Ini kan ada 3, ada putih, kuning, leres merah plus hitam. Ini jari spool ya, ini yang 2 pulser. Ini jangan diotak-atik, ini kita cabut dulu. Terus yang kuning ini kita lepas dari sini atau dari sini sama, intinya lepas, dicopot lah, congkel saja seperti ini. Nah ya, terus yang hitam juga dicopot, yang hitam dicopot juga. Nah seperti ini, sisakan yang putih yang menuju kiprok ya. Terus ini yang kita pakai, yang ini kabel putih sini sama yang hitam. Ini hitam adalah masa bodi menjalur ke kiprok. Terus kita siapkan sekun seperti ini, kita ganti posisi yang hitam, kita ganti dengan kabel yang baru, masukkan ya. Terus ini kita pasang kembali. Otomatis 2 kabel putih sama yang tambahan ini harus menuju kiprok, Selesai di sini dulu. Terus ini kita isolasi dulu. Isolasi bakarnya mana bos? Sama koreknya di bawah itu. Terus ini kita isolasi dulu menggunakan isolasi bakar dulu ya. Isolasi bakar biar aman. Terus yang hitam juga dikasih isolasi. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Kameranya diatur ya. Ini kita copot dulu bautnya di sini. Terus soket ini kita cabut.
Oke, sudah ya. Terus sekunya ini keluarkan semua. Sekunya keluarkan semua. Oke, sudah, kita coba tarik dulu. Tak bisa. Kita congkel lagi. Intinya seperti ini dulu ya. Intinya harus copot dulu. Coba skip dulu biar enggak terlalu lama. Tapi jangan lupa untuk kabel laki dicopot salah satunya ya, bisa cabut massa atau bisa cabut plusnya. Oke, ini sudah dicopot semua. Tadi agak kesulitan untuk mencabutnya. Dan sekarang di sini teman-teman harus dibor dulu ya, dibor. Ini sudah saya bor tadi supaya durasinya tidak terlalu lama. Sudah saya bikin lubang di bagian sini. Mana kok? Nah, sini sudah saya tambahkan lubang supaya kiproknya nanti bisa mancep seperti ini. Tinggal dipasang baut. Oke. Sekarang kita pasang dulu kiproknya ya. Masukkan bautnya dari dalam. Bautnya masukkan dari dalam. Terus kiproknya masukkan. Terus tambahkan reng di sini. Lalu kasih mur. Ini masih goyang ya, nanti kita rapikan lagi. Dan tahap selanjutnya, ini kan pin dari soket asli bawaan motor. Kita siapkan ini soket yang untuk kiprok NMAX nya di sini. Posisinya seperti ini ya. Kan mancep. Sekarang kita masukkan dulu untuk pin putih. Oh sorry. Kita tambahkan kabel yang dari sini dulu. Tambahkan kabel. Terus kita taruh pin di bawah. Perhatikan. Taruh sini. Tapi kita taruh ini harus di dalam. Pasti di dalam ya. Nanti bisa posisinya di dalam rangka, di samping rangka sebelah dalam. Kita sambung dulu. Nah, sambung dulu seperti ini, lalu kita amankan dengan isolasi. Pastikan aman, tidak nyentuh ke rangka. Oke, kita masuk dari bawah. Nah, seperti ini ya, perhatikan ini kan posisinya begini. Kita angkat gini, set, angkat ya. Terus ini kan dari sini ada kabel kuning dari depan. Dari spool ini kabel kuning. Ini keluar, sorry, ini kabel putih paling pinggir, keluar ke kabel putih sini, tembus ke sini. Ini kita langsung mancepkan ke kiprok sini. Ini tak bikin dari dalam.
nanti dalam apa luar ini enaknya. Dari dalam aja. Seperti ini. Kita masukkan yang kabel putih dari bawaan motor yang menuju ke kiprok orinya, mancapkan di bawah sini. Nggak kelihatan ya, sini nih, mancapkan. Terus yang merah ke baterai ini kita taruh di atasnya yang putih sini. Terus yang hitam ini kan ground body, mancapkan di sini. Sorry, kebalik, masuknya kembali. Nah, jadi posisinya seperti ini. Ini yang kabel putih bawaan motornya. Ini kabel putih yang kita cangkokkan dari kabel hitam di spool, dari spool sini. Nah, dari sini ya, ke kabel yang ini, masuk ke sini sebagai pengisian. Sama ini ground body. Terus tinggal yang pin tengah ini harus disambungkan ke kabel coklat keluaran kunci kontak dari bawaan motornya. Dan ini sudah saya siapkan, sudah saya kupas. Nih yang kabel coklat keluaran kunci kontak yang menuju CDI, kita sambungkan ke sini. Sambungkan ke sini. Sambungkan ke sini dulu. Kita biarkan ini seperti ini dulu. Dan dari kabel kiprok bawaannya kan masih ada yang kabel kuning ya. Semisalkan motor sampean untuk jalur lampunya masih belum diganti ke arus DC, belum dipindah ke arus DC. Ini kabel kuning ini gabung ke sini. Intinya gabung ke kabel dari kunci yang menuju kunci kontak dari pin tengah ini, gabung sini. Digabung ya. Kalau misalkan motornya masih belum dirubah arus. Tapi berhubung motor ini sudah sebelum ganti kiprok NMAX sudah diganti jalur mengikuti kunci kontak. Jadi yang kuning ini kita biarkan saja, nggak usah dimasukkan kemana-mana. Tinggal kita isolasi, kita amankan. Terus yang ini ya, yang tadi kita cangkokkan ke kabel coklat keluaran kunci kontak, ini kita rapikan. Lalu kita isolasi. Ini harus aman ya, supaya tidak nyentuh ke kabel-kabel yang lain. Ini kalau dijelaskan dengan secara detail durasinya sangat lama. Ini hanya dikasih untuk poin-poinnya saja. Perhatikan untuk soketnya,
Ini kan posisinya nanti seperti ini ya. Nanti bisa teman-teman rapikan sendiri. Ini juga nanti akan dirapikan ya. Sekarang kita akan belajar ke tahap untuk mengetahui posisi pinnya saja dulu, biar teman-teman kalau mau pasang sendiri nanti tidak ribet. Gini, tak kasih lihat dulu pin-pinnya. Nih, ini yang masuk kiprok bawah, ini dari bawaan motornya, kabel bawaan motornya, sama yang merah juga, sama yang hitam juga. Terus yang putih ini tambahan kabel yang kita modifikasi dari jalur keluaran dari spoolnya. Ini yang tengah ini dibiarkan, jangan disambung kemana-mana. Yang ini yang tengah, tapi yang kita ambil ini bawaan motor masih tetap. Terus yang hitam ini jalurnya kita cabut di sini, kita ganti dengan kabel yang baru. Terus masuk ke kiprok. Nih kiprok yang bawah sini ya, yang ini. Terus yang tengah ini harus masuk ke kabel coklat keluaran kunci kontak ya, paham ya. Dan semisalkan sebelum menggunakan kiprok teman-teman sudah ganti jalur, untuk lampu depannya sudah mengikuti arus DC, ini enggak usah disambung. Tidak usah disambung yang kabel kuning, biarkan saja. Tapi semisalkan masih bawaan motor original, belum pernah diotak-atik, ini harus disambungkan ke kabel yang ini. Sambungkan ke kabel yang ini supaya ini lampu depannya dapat arus setelah kunci kontak dari kabel coklat. Nah, berhubung ini sudah sebelum ganti kiprok NMAX sudah dibikin mengikuti kontak lampu depannya, itu enggak usah disambung, dibiarkan saja. Sekarang kita akan pasang dulu untuk kabel ininya. Kita coba berapakah full ketika lampu depan nyala, apakah masih kurang dari 13. Oke ya, pegang kameranya sulit, tak pasang dulu akinya. Ini AVO-nya kita atur di skala 20 volt DC. Mau kita cek. Ini sebelum kondisi motor nyala 12,3. Sekarang kita kontak on. Taruh bawah saja ya, getar soalnya getar. Di angka 13,6. Ini dalam kondisi lampu masih belum nyala. Kita coba nyalakan. Tuh.
nyala kan ya, masih kondisi nyala. Ininya getar bolong, sorry nggak ada yang pegangin ini, akunya getar. Kalau ini dibikin seperti ini mana ya enak, nggak bisa masuk. Ini masih kondisi lampu nyala ya, kuning. Setengah klakson pun nyaring. Nah, jika ingin tahu misalkan teman-teman masih penasaran kalau ndak pakai baterai nyala apa ndak motornya, kita coba cabut ini. Kalau pemasangannya salah tanpa aki, motornya tidak akan bisa nyala. Ini kan sudah dicabut ya, berarti ini sudah tidak connect dengan baterai. Kita tutup, kita kontak. Nah, voltmeternya juga mati. Sekarang kita selah. Tak gas. Lampu depan tetap stabil. Dan sekarang untuk voltmeter ini tidak akurat menurut saya. Voltmeter variasi. Oke, jadi cara pemasangan kiprok NMAX di motor Mio agar menjadi sistem full wave, caranya seperti di video ini ya. Jadi nanti bisa teman-teman tonton dengan secara detail, simak dengan secara detail. Nah, jika masih kurang paham nanti bisa diulang kembali. Tetapi kalau masih kurang paham, bisa tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di konten selanjutnya.